Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Margareta Nalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan mata kuliah yang saya ambil, yaitu pengantar sosiologi, maka saya akan mereview untuk tugas kedua saya. Saya akan menjelaskan inti dari buku, yaitu Steve Brooks dengan judul Sosiologi Pengantar yang sangat singkat. Langsung saja untuk bab pertamanya mengenai status sosiologi. Sosiologi dan sains. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh para ilmuwan dalam hal ini jauh lebih ketat daripada yang biasa diterima oleh orang awam. Dalam sains yang buruk, teori-teori didukung oleh potongan fakta yang diambil dari konteksnya. Namun, dalam ilmu pengetahuan yang baik, kunci untuk mengganti satu penjelasan dengan penjelasan lainnya adalah mengumpulkan sistematis data ekstensif yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan dalam sains yang baik, ide yang paling persuasif adalah ide yang bertahan berulang kali untuk membuktikan bahwa ide tersebut salah. Hal ini membawa kita pada salah satu fitur terpenting dalam sains yang baik, yaitu cara sains dalam menangani kegagalan. Sosiologi sendiri telah memainkan peran penting dalam mengklaim sains yang lebih besar dan menunjukkan bahwa cara kerjanya seringkali serupa dengan metode biasa yang digunakan oleh orang biasa untuk memahami dunia, dan bahwa para ilmuwan tidak kebal terhadap kepentingan dan nilai-nilai yang membahayakan mereka. Sains modern telah begitu berhasil dalam memungkinkan kita untuk memahami serta memanipulasi dunia alami, sehingga ia menawarkan tempat yang jelas untuk memulai mempertimbangkan bagaimana kita dapat mempelajari dunia sosial. Meskipun demikian, sains modern, di mana artinya sains modern ini bukan kebetulan bahwa di sebagian besar struktur universitas sosiologi dapat ditemukan, bukan dengan seni dan humaniora, tetapi di Fakultas Ilmu Sosial. Bisakah sosiologi menjadi ilmiah? Jika kita melihat deskripsi tentang usaha sosiologis dengan mengatakan bahwa itu harus mencontoh dirinya sendiri pada metode fisik sains, kita tidak bisa melangkah jauh sebelum mengenali beberapa batas fundamental untuk imitasi tersebut. Yang pertama, bahwa ilmuwan sosial jarang untuk membuat eksperimen, sementara meneliti Ulster Defense Association dan Ulster Volunteer Force, dua organisasi teoritis loyalitas utama di Irlandia Utara, menjadi tertarik pada bagaimana orang-orang tertentu datang untuk menduduki peran kepemimpinan yang penting. Setelah menemukan semua yang bisa tentang para pemimpin dan tentang mereka yang mungkin saja dianggap sebagai materi kepemimpinan tetapi tidak pernah berhasil, sampai pada satu angka dari kesimpulan tentatif bertentangan dengan apa yang diharapkan organisasi teoritis, bukan kejahatan pribadi yang dipimpin di pimpinan kantor.
Yang berikutnya mengenai konstruksi sosial. Kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan dengan baik dan dengan fokus perhatian atau oleh asumsi dasar mereka. Dengan demikian, sepertinya kita bisa mengatakan bahwa ekonom mempelajari ekonomi, atau kita dapat mengatakan bahwa ekonom berasumsi prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan. Seperti ekonom, para ilmuwan ekonom, maka kita bisa mengatakan atau bisa menggambarkan sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial dan institusi sosial. Pekerjaan sosiologis sering dibagi menjadi topik-topik seperti struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan, agama, dan sebagainya. Namun, untuk membuat daftar apa yang kita pelajari tidak memberikan pengertian tentang apa yang membedakan cara kita melakukannya. Cara manusia menciptakan sosial. Manusia menciptakan sosial. Ketika teori evolusi Darwin meresap ke dalam budaya populer, menjadi umum untuk melihat manusia hanya sebuah hewan pintar yang besar. Pada akhir abad ini, kemajuan dalam pemetaan gen memungkinkan kita untuk menjelaskan jenis penyakit tertentu, dan gagasan kita ditentukan oleh biologi kita menjadi kembali populer. Cara mudah untuk mengabaikan bentuk-bentuk determinisme biologis yang lebih ekstrim adalah dengan menunjukkan cara kita sengaja menolak naluri kita. Yang berikutnya mengenai dunia modern. Pengamat dan sosiologis yang diamati memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pokok bahasannya. Meskipun kita dapat melihatnya sebagai disiplin intelektual yang tidak tertarik, yang berkesinambungan dengan dunia yang diamati, sosiologi sendiri merupakan gejala dari hal-hal yang dijelaskan serta digambarkannya. Dalam karyanya pada Puritan dalam Sains, Robert K. Merton berpendapat bahwa agama orang-orang Yahudi yang kemudian agama Kristen merasionalisasi pasukan, yaitu dengan hanya memiliki satu dewa, alih-alih peton dewa yang sering beroperasi secara tidak menentu dan pada tujuan lintas. Dengan membatasi Tuhan untuk menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak mengganggu banyak di antaranya, di mana kekristenan mengizinkan sikap ilmiah pada dunia material karena diasumsikan. Selanjutnya, dunia material itu sendiri sakal, dalam arti yang menghambat dunia studi sistematisnya. Begitu reformasi telah menolak otoritas gereja Roma, para ilmuwan bebas untuk mengejar beasiswa mereka tanpa hambatan imperatif agama. Menurut Merton, yang memungkinkan ilmu pengetahuan modern bukanlah kemajuan teknis dalam instrumentasi begitu, tetapi seperti cara baru untuk melihat dunia. Berikutnya mengenai modernitas. Dengan modernitas yang dimaksudkan yaitu konsekuensi sosial dari peningkatan rasio yang mati untuk menghidupkan kekuatan. Von Daniken benar tentang spesimen piramida Mesir kuno dibangun oleh pria dan binatang
dengan hanya tuas dan pesawat miring untuk memiringkan beban. Baik, demikian pemaparan saya mengenai isi dari buku ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf, tetapi kalaupun ada kelebihannya, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.